Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Akhirnya DPR sudah menyetujui ya proses naturalisasi dari Joy Pelupesi, Dean James, dan juga Emil Audero, di mana tadi sudah dilakukan rapat antara DPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga PSSI, di mana Pak Erick Thohir muncul langsung ya di agenda DPR tersebut dan menjelaskan, memaparkan beberapa hal tentang proses naturalisasi, tentang prestasi, kemudian tentang blueprint dan segala macamnya gitu ya, dimana dia menjelaskan bahwa ketiga pemain ini didatangkan karena ada momentum kita lolos ke Piala Dunia 2026, makanya dipercepat gitu. Oke, so far prosesnya tadi lancar teman-teman. DPR artinya kan proses ini kan sekarang tinggal ke presiden, muncul ke pres gitu ya, keputusan presiden, dan tinggal mengambil sumpah. Artinya tinggal 2 langkah lagi ya, dan ini masih ada sekitar 3-4 hari untuk mengebut itu semua. Dan harusnya ini kekejar ya, hari Sabtu itu harusnya udah bisa sumpah. Sabtu itu sekitar tanggal 9 ya. Sabtu itu tanggal 9 gak sih? Iya. Sabtu tanggal 9. Sabtu itu tanggal berapa? Intinya hari Sabtu lah. Ini kan masih ada 3 hari ya sampai hari Sabtu. Hari Sabtu ini harusnya udah bisa sumpah. Karena keputusan kalau ke presiden itu cepat ya. Jadi nanti udah bisa diurus menuju ke dubes yang ada di Eropa. Tinggal mengurus berkas-berkas ke dubes Eropa, kemudian nanti menteri-menteri terkait ya datang untuk mengurus KTP, paspor dan segala macam. Itu harusnya selesai dalam waktu 3-4 hari saja gitu. Jadi sekarang DPR, nanti mungkin besoknya keputusan presiden, terus nanti proses untuk sumpah sudah bisa dilakukan. Nah, tinggal si pemainnya ini nih. Masalahnya pemain ini kan nanti akan melangsungkan pertandingan ya nanti ya di weekend. Nah, pertanyaannya adalah apa bisa di weekend mereka datang untuk mengambil sumpah? Itu yang jadi pertanyaan. Karena gini kan, ini kan kita mengejar waktu ya. Hari Senin itu bisa dibilang sudah penutupan. Kalau Sabtu Minggu nggak bisa, artinya harus dikejar sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kan bisa dibilang nggak bisa karena pemain kan ada yang bermain di klubnya. Sibuk lah. Sehingga cuma butuh waktu 2 hari saja. Dan ini feeling gue ya, PSSI setelah rapat ini akan langsung terbang ke Eropa sih, feeling gue, untuk mengurusi segalanya. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa sekali lagi. Ini bisa dibilang proyek yang dalam tanda kutip ugal-ugalan, tapi bener-bener impactful gitu, luar biasa gitu. Ugal-ugalan tuh dalam artian apa? Sebenarnya Dean James, Pelupesi, dan Emil Audero ini kan sebenarnya bukan pemain yang bintang banget kan sebenarnya. Iya dong, secara kualitas bukan pemain yang bintang banget lah, bukan pemain setara Haaland gitu kan, bukan pemain setara itu yang sampai harus dikebut seperti ini. Tetapi benar-benar PSSI memperlihatkan keseriusannya bahwa pemain seperti ini pun tetap diperjuangkan gitu. Ini gue salut banget sih. PSSI yang sekarang benar-benar memberikan 200% untuk percepatan sepak bola Indonesia. Gue sekali lagi salut untuk PSSI. Dan tadi kalau melihat reaksi dari DPR ya, ini DPR udah mulai senyum-senyum semua nih ngobrol-ngobrolnya. Kelihatannya memang DPR ini puas sekali dengan hasil sepak bola akhir-akhir ini ya. Meskipun U20 kemarin gagal, tapi kelihatan tidak ada lagi bisa dibilang kritik-kritik yang tajam soal naturalisasi ini. Tidak ada lagi kritik-kritik yang tajam dari segala fraksi ya yang hadir. Tapi gue cuma ingin mengungkapkan kayak gini aja. Gue lumayan kecewa dengan DPR di ini ya yang mengurusi Kemenpor. Kenapa gue lumayan kecewa? Karena kelihatan DPR ini kebanyakan tidak mengikuti perkembangan sepak bola. Itu ngerti nggak?
dari segala komen, dari segala ininya, cuma beberapa doang yang to the point, sisanya asal ngomong doang. Itu yang buat gue kecewa. Sisanya asal ngomong lah, cuma sedikit orang yang bener-bener to the point, on point, bukan to the point, on point dalam menyampaikan pendapatnya soal naturalisasi, soal perkembangan sepak bola Indonesia. Kenapa gue kecewa sama DPR? Karena DPR tidak sedikit pun menyinggung soal grassroots. Sedikit pun tidak. Padahal kalau timnas Indonesia ini pengen sustain berprestasi di titik ini, kuncinya adalah grassroots. Kuncinya adalah grassroots. Dan kelihatan banyak dari DPR ini yang tidak mengikuti perkembangan sepak bola ini. Bahkan ada komentar nyeleneh dari Ahmad Dhani ya. Ada komentar nyeleneh, dia berkomentar seperti ini. Ahmad Dhani mengatakan di forum tersebut bahwa kalau bisa cari naturalisasi yang rasnya sama, yang rasnya tuh setara. Jangan bule banget gitu, kata Ahmad Dhani. Kalau bisa yang kulitnya sawo matang, rambutnya keriting-keriting gitu ya. Kayak gitu, secara badan juga badannya kecil kalau bisa, yang gitu-gitulah. Dan ini menurut gue pernyataan yang sangat tidak etis ya untuk sekelas anggota DPR. Meskipun kelihatannya ini bercanda, tapi ini bercandanya sangat tidak tepat sih. Apalagi kalau Ahmad Dhani menerangkan ini dengan konteks yang tidak bercanda, ini lebih parah lagi sih. Apakah jatuhnya rasis gitu ya, kan tanda tanya gitu. Apakah jatuhnya ini rasis? Ya kita nggak tahu. Kemudian ada komentar nyeleneh satu lagi yang dikatakan oleh Ahmad Dhani, dimana kalau bisa, kalau pengen ini sustain gitu ya, naturalisasi mantan-mantan pemain bola yang umur 40 ke atas, kemudian dinikahkan dengan orang Indonesia, terus nanti anaknya jadi pemain bola. Ini benar-benar tidak nyambung komentar ini sama cara supaya timnas ini sustain ada di level yang setinggi ini. Ini nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung usulannya. Artinya memang kelihatan Ahmad Dhani ini tidak mengikuti bola tapi pengen komen. Apa ya, lucu aja gitu. Lucu aja gitu kok. Sekelas diskusi kelas seperti ini dipertontonkan untuk forum sekelas DPR. Ini sangat lucu sih, sangat lucu gitu. But it's okay gitu ya. Kalau ini konteksnya bercanda ya gue bisa terima, tapi kalau konteksnya ini serius ya bodoh aja sih. Kayak gitu. Nah itu kekecewaan gue. Karena apa ya? Ya ini kan memang pemaparannya PSSI juga tidak memaparkan soal grassroots gitu ya. Tapi harusnya kalau ada beberapa DPR yang mengikuti betul sepak bola gitu ya, atau nggak usah sepak bola lah, mengikuti sebuah perkembangan cabang olahraga. Kan semua cabang olahraga itu kuncinya supaya bisa sustain di level yang sama atau bahkan bisa berkembang, itu kan adalah grassroots. Akar itu apa? Pembinaannya, fasilitasnya, budayanya, bakat yang dicari, cara mencari bakat, scouting segala macam. Kan grassroots itu seperti itu. Ini yang tidak ditanyakan oleh DPR. Liganya gitu ya, kompetisinya. Meskipun tadi kompetisi sedikit disinggung ya oleh wakil ketua DPR tadi. Wakil ketua Komisi 10. Gitu. Jadi ada kekecewaan yang gua rasakan gitu dari forum tadi, bahwa nilainya itu hanya menyetujui, menurut gue ya, nilainya itu hanya menyetujui tanpa memberikan usulan yang mampu mengembangkan sepak bola. Jadi cuman usulan ini aja. Usulan kalau ya naturalisasi jangan sampai berkelanjutan gitu-gitu doang usulannya. Jadi ya gue cukup kecewa sekali lagi. Mudah-mudahan kedepannya DPR bisa lebih memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia, supaya nanti dalam pengadaan anggaran dan segala macam itu jelas. DPR itu punya knowledge-nya, karena tetap butuh anggaran untuk membangun grassroots. Baik.